Di ajang balap rally Dakar, ajang balap ini akan memberikan gambaran tentang perjalanan panjang yang sangat ekstrim, dengan mesin dan manusia yang bertarung mati-matian melawan pasir, batu, dan padang gurun pasir yang sangat luas dan juga sunyi. Rally Dakar itu sendiri sudah menjadi balapan rally lintas benua yang sangat legendaris sejak pertama kali digelar pada tahun 1979, di mana pada era dahulunya, ajang balap ini dikenal sebagai Paris Dakar. Namun karena adanya masalah keamanan yang serius dan ancaman terorisme di daerah Mauritania, Afrika Utara yang menyebabkan pembatalan acara Rally Paris Dakar pada tahun 2008. Akhirnya, Rally Dakar ini kemudian sempat berpindah tempat ke benua lainnya seperti benua Amerika Selatan pada tahun 2009 sampai dengan 2019. Dan pada akhirnya Rally Dakar ini berpindah lagi ke benua Timur Tengah, tepatnya diselenggarakan di Arab Saudi mulai tahun 2020 sampai dengan era sekarang. Dan Rally Dakar Arab Saudi ini dikenal menjadi tempat gurun luas yang sangat ganas dan juga mengancam. Kemudian untuk membuktikan seberapa ekstrim Rally Dakar ini, Rally Dakar bukan sekedar ajang balapan mobil biasa. Balapan ini sudah seperti ekspedisi mobil yang menempuh jarak hampir 8.000 km melintasi medan yang sangat keras, seperti pasir lembut, bebatuan tajam, sungai kering, sampai bukit yang seperti tidak memiliki ujung. Dan pada Rally Dakar saat ini, para peserta harus menghadapi jarak tempuh kurang lebih sekitar 7.994 km, termasuk hampir 5.000 km lintasan kompetitif atau special stage di tengah cuaca gurun yang ekstrim. Dengan hal yang ada, hal ini tentu aja membuat teknologi mobil Rally Dakar akan dibuat untuk menahan semua ancaman yang ada di trek balap, mulai dari desain yang direkayasa untuk ketangguhan maksimal, yang mana pada dasarnya mobil-mobil ini dirancang bukan untuk kecepatan aja, tetapi untuk ketahanan ekstrim, daya tahan terhadap benturan keras, dan juga kemampuan melewati medan yang sulit diprediksi. Dan hal ini membuat semua mobil balap Rally Dakar akan menggabungkan elemen off-road yang ekstrim, sehingga setiap bagian mobil akan dibuat ulang dengan fitur-fitur canggih di dalamnya untuk membantu mempermudah para pembalap menyelesaikan balapannya. Pertanyaannya, seberapa canggih mobil balap Rally Dakar ini? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus mengetahui dulu spesifikasi lengkap dari mobil balap Rally Dakar yang di kelas T1+. Jadi di Rally Dakar memiliki beberapa kelas, tapi di sini kita hanya akan fokus di kelas T1+ aja ya. Karena kelas ini adalah kelas tertinggi yang ada di ajang balap ini. Jadi di setiap mobil balap Rally Dakar kelas T1+, semua mobil balap akan dibuat dari rangka tubular yang terbuat dari baja yang sangat kuat. Dan hal ini bertujuan untuk menopang seluruh bodi kendaraan saat melewati medan trek balap yang penuh lubang, batu besar, dan juga bukit pasir. Dan rangka tubular ini juga sangat berfungsi baik buat keselamatan co-driver ataupun si pembalap pada saat terjadi kecelakaan di tengah trek balap. Lalu untuk di bagian mesinnya, semua mobil balap Rally Dakar ini diharuskan menggunakan mesin standar tanpa adanya modifikasi yang sangat ekstrim. Sebagai contoh, di kelas T1+, mayoritas mobil akan menggunakan mesin V6 turbo ataupun mesin V8 naturally aspirated dengan kapasitas sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 liter. Dan mesin ini dipilih karena mobil balap Rally Dakar lebih memerlukan torsi besar di RPM rendah, lebih stabil di suhu tinggi, dan mudah dikontrol di pasir dan bebatuan. Dan mesin-mesin ini juga akan dibatasi tenaganya sebesar 355 horsepower untuk kelas T1+, dan pembatasan tenaga mesin ini jauh lebih kecil daripada mobil balap sirkuit ataupun yang berada di sprint rally. Tapi mesin-mesin ini jauh lebih tahan banting di kondisi trek balap Rally Dakar yang panjang dan juga kejam. Lalu untuk sistem pendinginan mesinnya, karena suhu lingkungan kebalapan Rally Dakar ini bisa mencapai 45 derajat Celcius di waktu siang hari, radiator berukuran besar, oil cooler tambahan, intercooler khusus turbo, semua itu akan didukung oleh saluran udara ganda dengan filter berlapis yang akan ditambahkan ke mobil balap untuk mendukung secara penuh mesin mobil balap supaya tidak mengalami kerusakan ataupun overheat pada saat balapan. Beberapa mobil bahkan memiliki sistem pendinginan terpisah untuk mesin, transmisi, dan diferensial saluran udara yang bisa dibuka tutup sesuai kondisi medan trek balap. Tanpa pendinginan ekstrim ini, mesin mobil bisa aja mengalami kerusakan dan juga mati sebelum etape selesai. Lalu setelah kita sudah mengetahui hal dasar tentang mobil balap Rally Dakar ini, selanjutnya kita masuk ke bagian fitur canggih yang berada di mobil balap Rally Dakar ini. Lagi-lagi yang kita bahas di sini adalah kelas T1+. Mobil Rally Dakar bisa dibilang adalah kendaraan balap dengan salah satu fitur canggih, tapi bisa bertahan di kondisi balapan paling ekstrim di dunia. Dan fitur canggihnya, mobil balap Rally Dakar ini juga tidak manja seperti mobil sport modern yang ada di balapan sirkuit. Lalu semua fitur yang ada di mobil balap ini juga dibuat bukan untuk kenyamanan si pembalap ataupun co-driver pada saat balapan, melainkan untuk bertahan hidup di medan paling kejam yang ada di planet ini. Dan beberapa fitur canggih di mobil balap Rally Dakar ada yang bernama Roadbook Digital, yang mana mobil Dakar tidak memakai GPS navigasi biasa seperti Google Maps, yang digunakan setiap co-driver di balapan ini untuk menavigasi bernama Roadbook Digital yang dikeluarkan resmi dari ISO. Dan Roadbook ini berisi simbol, arah, jarak, dan tanda bahaya sepanjang trek balap. Tapi Roadbook ini tidak menunjukkan jalur pasti layaknya aplikasi navigator, melainkan Roadbook ini hanya menjadi petunjuk arah buat si co-driver selama berada di trek balap. Jadi si pembalap harus menentukan melewati jalur mana dan medan apa untuk mobil balapnya sampai di garis finish.
Lalu kemudian roadbook ini juga baru boleh dibuka beberapa menit sebelum masuk di garis start, dan roadbook ini juga tidak bisa di zoom bebas ataupun melihat rute jauh ke depan seperti aplikasi navigasi. Dan hal ini sengaja dibuat supaya co-driver tidak bisa menghafal trek balap atau mengakali rute yang ada, yang ngebuat balapan Rally Dakar ini akan menjadi semakin adil. Lalu fitur canggih berikutnya ada di fitur keselamatannya. Jadi selain dari chassis tubular dari baja yang sangat kuat di seluruh bagian bodi mobilnya, semua mobil balap Rally Dakar juga harus memiliki roll cage yang terbuat dari baja atau chromoli. Dan roll cage ini dirancang untuk kuat dari kecelakaan ekstrim seperti mobil yang terbalik berkali-kali, jatuh dari bukit pasir, ataupun benturan keras dengan batu. Lalu untuk mendukung itu semua, fitur canggihnya untuk di bagian keselamatan yang wajib ada di mobil balap ada yang bernama Fire Suppression System, yang mana Fire Suppression System akan aktif secara otomatis atau manual, dan langsung menyemprotkan air ke ruang mesin ataupun kabin ketika kebakaran mobil itu terjadi. Dan hal ini diwajibkan karena panas ekstrim ataupun BBM cadangan yang dibawa di bagasi akan sangat memungkinkan resiko mobil kebakar sangatlah tinggi. Lalu selanjutnya, fitur yang paling canggih dari mobil balap Rally Dakar ini tentu aja ada di bagian fitur suspensinya. Jadi semua mobil balap Rally Dakar tidak menggunakan suspensi berbentuk model biasa dengan ukuran standar, melainkan mereka menggunakan suspensi balap rally raid yang dipasang dengan travel panjang yang dikenal suspensi double wishbone. Yang mana dengan suspensi ini travel roda bisa mencapai ukuran di 40 sampai dengan 50 cm dengan batas jarak main travel di sekitar 350 mm. Dan ukuran travel yang sangat panjang ini akan memungkinkan mobil tetap stabil meskipun melakukan aksi melompat atau melewati jalanan yang tidak rata pada kecepatan tinggi, dan akan tetap menjaga roda tetap menapak di pasir mencegah sasis patah. Lalu semua ini juga akan didukung oleh part yang bernama multi-stage shock absorber, yang mana part ini biasanya akan dipasang 2-3 shock absorber per roda, dan ketika shock itu memiliki settingan berbeda mulai dari jalanan berbatu, pasir, ataupun kecepatan tinggi, yang memungkinkan mobil tetap stabil dan tahan banting selama berjam-jam konsisten ngebut di jalanan yang tidak rata ataupun berbatu. Kemudian semua itu juga ditambahkan dengan komponen pendukung lainnya seperti remote reservoir, yang mana remote reservoir ini akan berfungsi mengatur tekanan oli suspensi yang berada di tabung terpisah untuk menjaga suhu oli tetap stabil dan mencegah performa suspensi menurun akibat panas ekstrim selama balapan berjam-jam. Lalu di bagian shock mobil balap rally ini juga dipasangkan anti-roll bar yang berfungsi sebagai batang penyeimbang yang dapat disesuaikan untuk mengontrol kemiringan bodi saat bermanuver di tikungan tajam. Lalu semua material shock ini juga dibuat dari bahan yang sangat kuat, sebagai contoh seperti swing suspensi yang biasa dibuat dari material seperti baja, kromo molybden, atau aluminium tingkat tinggi untuk menahan beban hantaman keras. Lalu fitur canggih di mobil balap Rally Dakar lainnya ada di bagian ECU-nya, yang mana ECU Rally Dakar memiliki fitur deteksi overheat yang mengakibatkan pengurangan tenaga secara otomatis, dan juga proteksi tekanan oli di dalam mesin ketika sedang dinyalakan. Dan dengan fitur ini, ECU mobil dibuat seakan untuk keselamatan bukan buat kecepatan, karena di Rally Dakar keselamatan adalah kunci utama untuk menjadi pemenang. Lalu fitur tercanggih berikutnya ada di tekanan udara ban mobilnya, yang mana beberapa mobil balap Dakar modern punya fitur yang bernama Central Tire Inflation System atau CTIS, dan fitur ini akan berfungsi mengatur tekanan ban yang langsung bisa diatur dari dalam kabin mobil balap, yang ngebuat ban bisa dikempeskan di trek pasir ataupun dikeraskan di trek yang berbatu. Dan fitur CTIS ini dinilai sangat membantu pembalap pada saat berada di trek balap, karena hal ini akan membantu mobil mencari traksi pada saat balapan ataupun mengatur konsumsi bahan bakar dan juga umur ban dari mobil balap. Dan fitur terakhir yang bisa dikatakan cukup canggih dan gak kalah penting buat si pembalap ataupun co-driver yaitu AC mobil. Di Rally Dakar, AC kabin bukan fitur untuk kemewahan ataupun kenyamanan, tapi AC adalah part penting untuk keselamatan si pembalap ataupun co-driver. Karena jika tidak ada AC, co-driver ataupun pembalap bisa mengalami dehidrasi, kehilangan fokus, heat stroke, ataupun pingsan di tengah gurun. Karena suhu kabin mobil balap Dakar itu bisa mencapai 60 sampai dengan 70 derajat Celcius. Oleh karena itu, AC kabin adalah hal yang wajib berada di mobil balap NASCAR. Secara prinsip, sistem AC di mobil mirip AC biasa, tapi semua komponennya diperkuat. Yang mana komponen AC akan diperkuat dengan industrial grade yang lebih tahan panas ataupun getaran, dan juga bisa bekerja berjam-jam tanpa henti. Lalu untuk kondensor AC-nya juga akan terpisah dan juga lebih terlindungi, dan kondensor AC ini akan memiliki ukuran lebih besar, ditempatkan jauh dari pasir langsung, dan juga dilindungi ducting atau filter yang berlapis. Dan tujuan dari itu semua tentu aja supaya kondensor tetap bisa melepas panas, tidak tersumbat pasir, dan juga tidak rusak terkena batu kerikil di trek balap. Lalu evaporatornya juga dibuat kecil dan ditempatkan dekat kabin, karena fokus kinerja AC di mobil balap Dakar ini bukan mencari suhu yang dingin, melainkan fokus untuk mencari aliran udara yang masuk ke dalam kabin, dan biasanya akan ditiupkan langsung ke helm dan juga dada pembalap selama balapan berlangsung. Jadi iya,
Walaupun mungkin dari kita banyak yang berpikir mobil balap rally Dakar adalah mobil yang sangat sederhana dan juga tidak memiliki fitur canggih di dalamnya, ternyata pemikiran tentang kesederhanaan mobil rally Dakar ini sangat salah. Karena selain mobil balap rally ini akan dibuat untuk bertahan di kondisi ekstrim selama balapan, mobil balap rally Dakar ini juga memiliki fitur yang sangat canggih, bahkan bisa dikatakan jauh lebih canggih daripada mobil balap di ajang balap motorsport lainnya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.